Kamu sekarang ada di Afrika, tempat satwa liar unik, rumah bagi berbagai macam budaya dan bahasa, serta yang paling utama, tuan rumah gurun panas terbesar di dunia, Sahara. Sekarang masih siang, kamu haus dan butuh tempat berteduh. Kamu sudah berjalan berhari-hari, mencoba mencari salah satu oasis yang indah itu. Meski terasa sudah dekat, cakrawala terus saja membentang. Pikiranmu lelah dan tubuhmu sangat merasakan panasnya. Seolah kamu baru saja memakan sepiring penuh cabai dan tambah sepiring lagi, dilihat dari banyaknya keringatmu. Dan pas aku bilang panas, yang kumaksud adalah rata-rata 38 derajat Celcius. Pantas saja seperti itu, mau gimana lagi, kamu berada di gurun panas terbesar di dunia. Kenapa aku bilang gurun panas? Karena lanskap gurun terbesar sebenarnya adalah gurun dingin yang letaknya di Antarktika dan Arktik. Gurun beku Antarktika yang dingin kurang lebih berukuran 1 juta kali LAX. Yap, Bandara Internasional Los Angeles. Gurun Arktik hanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kamu belum tahu, Gurun Sahara terletak di Afrika Utara, membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Gurun ini menempati area yang cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 taman hiburan Disney World saling bersebelahan. Menurut para ilmuwan, perbatasan Sahara terus meluas. Gurun biasanya terbentuk di area subtropis karena fenomena yang disebut sirkulasi Hadley. Udara naik di ekuator dan turun ke subtropis. Sirkulasi udara ini punya efek mengeringkan yang membantu pembentukan lanskap gurun. Sejak tahun 1920-an, Sahara diperkirakan telah meluas lebih dari 10%. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, mari kita mulai dari awal. Kamu mungkin mengenal Gurun Sahara sebagai salah satu tempat paling tak ramah di bumi saat ini. Sekadar informasi, agar dianggap sebagai gurun, suatu tempat harus menerima kurang dari 10 cm hujan per tahun. Karena indeks curah hujan yang sangat kecil, gurun biasanya merupakan tempat yang kering dan gersang. Kelembapan udaranya sangat sedikit, dan suhu siang harinya bisa sampai 54 derajat Celcius. Biasanya, tak banyak kehidupan hewan dan tumbuhan di sana karena kurangnya air. Tapi untuk Sahara, tidak selalu seperti itu. Mungkin sulit membayangkan Afrika Utara tanpa bertonton pasir yang dimilikinya saat ini. Tapi sekitar 20.000 tahun lalu, Sahara sebenarnya adalah salah satu oasis besar. Penemuan terbaru menunjukkan bukti yang jelas tentang apa yang sekarang disebut para ilmuwan sebagai Sahara Hijau. Pada pertengahan 1800-an, seorang penjelajah Jerman yang melintasi Sahara menemukan beberapa lukisan dan ukiran yang ditinggalkan oleh seniman nomaden. Apa yang dia lihat di lukisan itu tak seperti lingkungan aslinya. Alih-alih lanskap gersang dengan hanya unta dan vegetasi gurun, lukisan batu itu menggambarkan binatang hutan seperti jerapah dan kuda Nil. Bahkan ada gambar ternak dan hewan merumput seperti sapi dan domba yang kelihatannya mustahil bagi Sahara modern. Seniman biasanya menggambar apa yang mereka lihat di sekitar. Jadi, temuan ini sangat menggugah penjelajah Jerman. Gambar-gambarnya begitu detail, pasti para seniman punya hubungan dekat dengan hewan-hewan itu. Kamu bisa menemukan seni batu ini tersebar di bagian utara benua Afrika, dari Sahara Barat hingga Arab Saudi. Ahli geologi langsung tertarik pada hal ini dan menemukan petunjuk pertama tentang artinya. Mereka sudah bisa mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya, Afrika Utara dulunya jauh lebih berair. Mereka menemukan bukti dari sedimen laut dalam terdekat di lepas pantai Mauritania. Inti sampel pasir dan lumpur bawah air yang juga dikenal sebagai flux debu Sahara menunjukkan bahwa benar Sahara Hijau pernah ada. Makin banyak debu berhembus dari gurun dan masuk ke dasar lautan, makin kering iklim di wilayah tersebut. Inti sedimen menunjukkan bahwa ada jauh lebih sedikit debu, cuma setengahnya yang berasal dari Afrika Utara selama periode lembab. Periode ini ada hubungannya dengan siklus alami bumi. Biasanya, bumi berputar pada kemiringan 23,5 derajat, tapi kemiringan ini tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Kemiringan bumi bertanggung jawab atas jumlah sinar matahari yang diterima setiap belahan bumi. Ini juga mempengaruhi beberapa fungsi ekosistem di planet ini.
Selama masa Sahara hijau, bumi menerima sekitar 4-8% lebih banyak sinar matahari dibanding saat ini. Jadi, saat bumi miring 20.000 tahun lalu, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung yang mempengaruhi tingkat kelembapan di wilayah itu. Saat belahan bumi utara menjadi lebih hangat, aktivitas angin muson terpengaruh. Lebih tepatnya lagi, muson Afrika Barat. Angin muson adalah sistem angin yang mempengaruhi indeks curah hujan dan tingkat kelembapan suatu wilayah. Saat sebagian dunia menjadi lebih hangat, lebih banyak udara naik. Udara naik ini bergabung dengan angin untuk menarik uap air ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, Afrika Utara juga menjadi lebih basah. Kelembaban yang meningkat membuat Sahara begitu basah sehingga ada genangan air di wilayah tersebut. Saat vegetasi tumbuh, tanaman lebih bisa menahan kelembaban dibanding cuma pasir. Terdapat bukti adanya basin alami di seluruh Sahara dan danau yang begitu besar hingga bisa menampung semua danau besar AS di dalamnya. Para arkeolog menemukan bukti masyarakat yang pernah hidup di area yang sekarang ini gersang. Sepertinya, budaya kuno bisa sepenuhnya memanfaatkan periode lembab Afrika. Menurut para peneliti, populasi manusia mencapai puncaknya di Sahara sekitar 9.000 tahun lalu. Ada bekas perapian, alat berburu, kail, ikan, bahkan gundukan tulang ikan. Catatan menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 periode hijau selama rentang 8 juta tahun. Radiasi matahari selalu berubah karena siklus orbit alami. Itu sebabnya bumi pasti akan melihat momen Sahara hijau lagi. Mungkin masih ribuan tahun dari sekarang, tapi akan terjadi. Sama seperti bagaimana Sahara berubah menjadi hijau, Sahara akan berubah menjadi kuning lagi. Yang diperlukan cuma kemiringan aksial yang signifikan dan penyesuaian ulang selama beberapa tahun. Namun, fenomena lain kini tengah menarik perhatian para ilmuwan. Penelitian terbaru Yayasan Sains Nasional dari Universitas Maryland menunjukkan Sahara telah meluas 10% selama 19 tahun terakhir. Fenomena ini juga disebut penggurunan, yang secara harfiah berarti dataran subur berubah menjadi dataran gurun. Gurun Sahara sekarang maju ke wilayah semi kering Sahel. Pada tahun 1950, wilayah ini adalah rumah bagi 31 juta orang. Saat ini, populasinya lebih dari 100 juta orang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebagian besar telah berkontribusi pada ekspansi Sahara. Petani yang dulunya nomaden mulai menetap. Penggunaan lahan semakin intens, membantu melemahkan tanah. Permintaan akan makanan menyebabkan pembukaan lahan berlebihan, sehingga makin banyak yang berubah menjadi gurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus iklim alami dapat mempengaruhi curah hujan di Sahara dan Sahel. Para ilmuwan menegaskan bahwa semua gurun berfluktuasi, bukan cuma Sahara. Perbatasan gurun bisa meluas pada musim dingin yang kering dan menyusut selama musim panas yang lebih basah. Di selatan Sahara terletak Basin Chad. Ini merupakan perairan alami yang sekarang berfungsi sebagai indikator perluasan Sahara. Basin Chad terletak di wilayah di mana Sahara meluas ke arah selatan. Seorang ahli atmosfer dan laut dari Universitas Maryland menjelaskan bahwa curah hujan telah sangat berkurang di seluruh wilayah. Karena berkurangnya curah hujan, ada lebih sedikit air di seluruh basin. Bahkan Danau Chad kini mengering. Sama seperti Sahara, gurun Atacama di Chili yang dianggap paling kering di dunia juga meluas. Gurun ini terletak di utara kota Santiago dan perbatasan selatannya meluas ke arah ibu kota Chili. Karena iklimnya makin kering, kota Santiago terancam berubah menjadi daerah kering atau semi kering. Lembah sungai lokal yang dulu subur yang hidup dari pertanian dan peternakan selama beberapa generasi kehilangan pendapatan mereka karena dataran Chili berubah menjadi gurun. Sejak 2010, Santiago cuma menerima sepertiga dari curah hujan rata-ratanya. Di luar kota itu, para petani menggali lubang untuk mencari emas biru atau sederhananya air. Situasi di sini sangat mirip dengan Sahel. Jadi, coba utarakan pendapatmu. Apa kamu sama terkejutnya denganku pas tahu apa yang terjadi di wilayah Sahara? Jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Di bawah matahari yang terik, di antara bukit pasir, di suatu tempat di gurun Sahara.
kamu berjalan mencari harta karun kuno. Akhirnya, kamu menemukan batu aneh di pasir. Batu ini besar, mirip batu biasa atau batu bara hitam. Tapi lapisan berkilau di permukaannya membuat batu ini tampak tidak biasa. Temuan unik ini adalah objek tertua yang pernah ditemukan di bumi. Batu ini lahir jauh sebelum bumi muncul di luar angkasa. Meteorit unik ini ditemukan pada tahun 2020 di daerah terpencil Gurun Sahara. Para ilmuwan telah menganalisis isotop magnesium dan aluminium di permukaan batu ini dan menemukan bahwa usianya sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Saat ini, batu ini adalah sampel magma tertua dari luar angkasa. Asalnya dari protoplanet kecil yang tidak punya waktu untuk terbentuk sepenuhnya. Ini terjadi sudah lama sekali saat tata surya kita sedang terbentuk. Banyak asteroid besar melayang di luar angkasa. Beberapa terbentuk menjadi objek langit besar yang kemudian menjadi planet. Planet-planet besar berbatu menyerap yang lebih kecil. Batu itu adalah bagian protoplanet kecil yang pembentukannya baru dimulai, tapi asteroid besar lain menghancurkannya. Planet ini hancur menjadi miliaran kepingan. Sebagiannya menjadi bagian dari planet lain. Beberapa terbang ke luar tata surya, dan satu pecahan lain berkeliaran di luar angkasa sampai bumi terbentuk. Setelah itu, potongan ini menghantam atmosfer bumi dan jatuh ke wilayah yang kini dikenal sebagai Gurun Sahara. Meski baru ditemukan pada tahun 2020, erosi batuan ekstraterestrialnya menunjukkan batu ini mungkin sudah jatuh sejak lama. Berat objek kuno ini sekitar 30 kg dan punya beragam potongan meteorit di dalamnya. Sederhananya, ini adalah batuan vulkanis yang terbentuk dari lava. Batu ini telah mendingin, menjadi padat dan mengkristal. Makanya kamu melihat kilauan tadi. Para ilmuwan berharap penelitian lebih lanjut mengenai batu ini akan membantu mempelajari lebih dalam tentang pembentukan tata surya kita. Asteroid terbesar yang ditemukan di Amerika Serikat adalah Willamette. Ukurannya 7,8 meter persegi dan beratnya lebih dari 15 ton, alias setengahnya bobot bus. Beberapa orang bisa duduk di permukaan objek luar angkasa ini. Tapi yang lebih kerennya, objek ini bukan cuma batu seperti banyak meteorit lain yang pernah ditemukan. Willamette terbuat dari nikel dan besi. Sebongkah logam besar ini ditemukan pada tahun 1906. Sekarang, batu besar ini disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Meteorit terbesar yang pernah ditemukan bernama Hoba. Letaknya di Namibia dan orang-orang tak pernah mengubah posisinya karena terlalu berat. Berat Hoba mencapai 60 ton, lebih berat daripada tank. Peristiwa antariksa selanjutnya terjadi pada 28 Februari di barat daya Inggris. Saat itu kilatan cahaya besar menerangi langit. Kemudian ada suara ledakan keras. Beberapa warga membuka pintu rumah mereka dan melihat bekas hitam di halaman. Mereka segera menebak apa yang terjadi dan melaporkan temuan ini ke jaringan pengamatan meteorit Inggris. Jika kamu menemukan meteorit, melaporlah ke Badan Penelitian Geologi atau Pusat Luar Angkasa sesegera mungkin. Makin lama batu antariksa tergeletak di tanah, makin cepat nilainya berkurang. Hujan, debu, salju, angin, terik matahari, semua faktor ini merusak permukaan meteorit. Jika sudah rusak, akan sulit mempelajari objek antariksa ini. Meteorit yang ditemukan di Inggris itu mirip batu bara, tapi lebih lembut dan rapuh. Kemungkinan besar, meteorit ini pernah mengandung air beku. Batu itu adalah bagian dari asteroid besar yang melintasi luar angkasa saat tata surya kita belum sepenuhnya terbentuk. Peneliti menemukan kombinasi mineral yang unik di dalam batu itu. Temuan ini dapat membantu para ilmuwan belajar lebih banyak tentang asal-usul tata surya dan kehidupan di bumi. Sekarang kita menuju ke Jerman, ke kota kecil bernama Nordlingen. Ada meteorit kuno besar tersembunyi di sini. Sangat sulit menemukannya, kecuali kamu tahu rahasia kota ini. Kamu berjalan menyusuri jalanan kecil yang nyaman dan melihat banyak bangunan dengan arsitektur indah. Setelah seharian di sana, kamu tidak menemukan apapun yang mengarah ke meteorit. Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus keluar kota. Jadi, kamu memanjat bukit tinggi dan melihat kota ini terletak di dalam lubang. Selama ini, penduduk setempat meyakini kota ini terletak di kawah gunung berapi yang sudah mati. Jika melihat rumah-rumah ini dari sudut tertentu, kamu mungkin menyadari ada kilauan tidak biasa yang datang darinya. Di pertengahan abad ke-20, sekelompok ahli geologi datang ke sini dan segera menyatakan bahwa kawah ini tidak terlihat seperti dari gunung berapi. Kota ini dibangun di atas kawah besar yang ditinggalkan oleh meteorit.
Objek antariksa besar jatuh di sini sekitar 15 juta tahun yang lalu. Saking panasnya, gelembung karbon di dalamnya langsung berubah menjadi berlian kecil. Saat kota ini dibangun, warganya tidak tahu mereka menggunakan bebatuan mahal karena berlian itu hampir tidak terlihat. Penduduk setempat tidak mempersoalkan tembok kota yang bersinar di bawah sinar matahari. Sekarang, mereka meyakini tempat ini dibangun dari berlian yang jatuh dari langit. Perhentian kita berikutnya ada di Britania Raya. Kali ini, bebatuannya berasal dari bumi. Stonehenge yang terkenal. Orang-orang menaruh lingkaran batu di sini dalam urutan tertentu. Semua orang tahu tentang monumen arkeologis ini, tapi tidak ada yang tahu pasti alasan pembuatannya. Konstruksi lain yang dibangun dari batuan misterius ditemukan sekitar 3 km dari sana. Namanya Superhenge. Superhenge lebih besar, lebih berat, dan areanya lebih luas. Tiap batuan ini tingginya 4,5 meter, atau setara tinggi rumah 2 lantai. Dulu, bebatuan ini berdiri vertikal dan membentuk setengah lingkaran besar. Tapi seseorang mendorongnya lebih dari 4.500 tahun lalu. Ada-ada aja ya. Itu sebabnya bebatuan ini baru ditemukan setelah sekian lama. Para ilmuwan masih tidak bisa memecahkan misteri Superhenge, tapi mereka meyakini bebatuan vertikal ini adalah bagian dari monumen besar. Kelompok batu indah lainnya berada di selatan Costa Rica. Ada bebatuan besar seukuran manusia dan ada juga yang lebih kecil, seukuran bola bowling. Semua batu ini punya bentuk bulat sempurna. Bola batu raksasa ini dibuat oleh manusia. Pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memolesnya menggunakan alat batu agar bentuknya bulat sempurna. Bola-bola ini sangat berat, tapi dapat dengan mudah berguling seperti bola basket. Semua batu ini punya umur berbeda. Beberapa di antaranya dibuat sekitar 2.500 tahun lalu. Sebagian besar terbuat dari magma vulkanis cair. Hingga saat ini, para ilmuwan belum tahu apa fungsi batu-batu ini. Bebatuan ini ditemukan di berbagai bagian Costa Rica di dekat kota-kota besar. Mungkin saja peradaban kuno memasangnya khusus untuk menunjukkan keagungan raja-raja setempat. Selain itu, banyak ahli meyakini bebatuan ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari astronomi. Orang-orang yang tahu tujuan bebatuan ini sudah lama tiada dan sejarah bebatuan itu hilang bersama mereka. Mari selesaikan perjalanan kita dengan temuan arkeologis paling keren. Kamu berjalan melintasi gurun Peru dan memanjat bukit rendah. Saat melongo ke bawah, kamu melihat permukaan bukit yang ditutupi garis-garis aneh. Kamu berjalan menjauh dan melihat kucing besar di atas bukit. Gambar seperti ini disebut geoglyph. Panjangnya sekitar 35 meter, yaitu sekitar setengah ukuran pesawat komersial Boeing. Para arkeolog menemukan kucing raksasa ini pada tahun 2020 dan mendapati bahwa gambar ini dibuat di antara tahun 200 dan 100 sebelum Masehi. Gambar besar ini adalah bagian dari sekelompok gambar misterius lain. Selain kucing, ada hewan lain, tanaman, dan bentuk aneh lain. Semuanya ditemukan di gurun Peru. Anak kucing ini ditemukan secara kebetulan. Awalnya, para arkeolog tidak melihatnya karena erosi alami di lereng bukit hampir menghapus siluetnya. Kamu berencana liburan ke Afrika. Tujuan wisata terakhirmu adalah Gurun Sahara yang berlokasi di Afrika Utara. Gurun ini membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Kamu nggak sabar mau naik unta dan belajar tentang budaya mereka yang kaya. Kamu naik pesawat dan akhirnya sampai setelah penerbangan yang panjang. Inilah gurun panas terbesar di dunia. Percaya nggak kalau Gurun Sahara luasnya 9,2 juta kilometer persegi? Kamu siap untuk bertualang setelah minum berliter-liter air es? Pemandu wisata ngasih kamu pilihan, menghabiskan 2 minggu untuk mengunjungi berbagai oasis atau bantuin mereka untuk memecahkan misteri di sana. Di gurun itu, dekat kota di Aljazair, terdapat sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sekumpulan lingkaran besar terbentuk di pasir. Jumlahnya ada belasan dan membentang puluhan kilometer dalam garis lurus. Lingkaran itu pertama kali terlihat lewat foto Google Earth beberapa tahun lalu. Orang-orang memperdebatkannya bertahun-tahun, tapi belum ada yang nemu jawabannya. Anehnya, jarak lingkaran itu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas mereka. Cara tercepat untuk nemu asal-usul lingkaran itu adalah bertanya. Kamu ngambil buku catatan kamu dan ngobrol sama warga lokal. Semua orang membantu dalam hal ini. Ahli geografi, antropolog, orang tua, dan ahli sejarah.
Orang pertama yang kamu tanya adalah ahli peta. Kamu harus mencari tahu apakah lingkaran itu asli atau kesalahan satelit. Kamu akhirnya mewawancarai orang yang ngambil foto satelit Google Earth itu. Lingkarannya beneran ada. Lingkaran itu muncul dalam banyak foto selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana lingkaran itu bisa muncul di sana? Setelah 2 hari wawancara, kamu dapat petunjuk pertama. Lingkaran itu mungkin merupakan jejak aktivitas minyak. Para ahli menjelaskan alasan teori ini masuk akal. Aljazair adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, jadi ini tebakan masuk akal. Biasanya, buat nyari tahu apa ada yang bisa ditambang, perusahaan akan melakukan survei seismik. Survei ini adalah cara menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kejut ke dalam tanah. Kamu tahu apa yang bisa ditambang di sana dari pantulan gelombang ini? Kendaraan khusus mungkin menandai pasirnya seperti itu. Jadi misterinya terpecahkan? Enggak juga. Karena Gurun Sahara adalah salah satu wilayah paling kering di bumi. Rata-rata suhu tinggi pada musim panas di sana melebihi 40 derajat Celcius. Kalau mau bertahan, orang-orang harus mencari cara untuk mendapat air. Jadi, lingkaran ini bisa jadi semacam reruntuhan atau sisa dari sumur air tua. Sekali lagi, ini tebakan masuk akal. Siap buat nyari tahu faktanya? Sebagian antropolog setuju kalau lingkaran ini mungkin aja Foggara tua. Foggara adalah nama untuk model sistem irigasi berumur 2.500 tahun yang biasanya ditemukan di Afrika Utara. Sistem ini juga disebut kanat di tempat lain di Afrika Utara. Warga lokal biasanya menggali sumur yang dalam pada titik yang tinggi, cukup dalam untuk mencapai air di bawah tanah. Lalu mereka menggali poros paralel pada jarak yang teratur. Setelah itu, mereka menggali saluran bawah tanah yang menghubungkan kota ke sumur itu. Cuma dengan bantuan gravitasi, air itu mengalir dari sumur ke kota. Teknologi tradisional ini menyediakan air untuk pertanian, ternak, dan manusia. Anggap aja sumur ini jadi oase buatan manusia. Bahkan nama daerah yang paling dekat lingkaran ini adalah pertanda kalau teori ini benar. Nama Foggaret Ezzaouia didapat dari Foggara, sumur tua ini. Petunjuk ini terbukti akurat. Kamu memutuskan untuk pergi ke sana buat melihatnya langsung. Kamu naik bus, duduk, dan menikmati perjalanan. Pemandangan di Aljazair Utara dipenuhi kota-kota yang terlihat kuno. Kamu bahkan melihat bekas-bekas sumur di sepanjang jalan di pinggiran kota kecil. Saat membuka foto satelit Google, kamu bisa melihat tanda kanat di gurun. Rangkaian lubang sejauh puluhan kilometer. Tapi begitu sampai, ternyata teori itu salah. Dale Lightfoot, salah satu ahli kanat yang terkemuka di dunia, bilang lingkaran itu jelas bukan kanat. Bahkan foto satelitnya menunjukkan perbedaan itu. Padahal nyaris saja. Rupanya kanat atau Foggara nggak akan mengalir dalam garis lurus. Bentuknya nggak akan kayak lingkaran. Satu lagi petunjuk yang membantah teori itu adalah nggak ada kota di ujungnya. Kanat dibangun untuk memberikan air ke pemukiman. Tapi lingkaran itu jauh banget dari aktivitas manusia. Tapi itu usaha bagus. Kamu hampir menyerah saat kamu memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Persiapannya berhari-hari. Mobil pickup, makanan, peralatan. Semuanya demi mengungkap misteri lingkaran di Sahara itu. Pada hari pertama, kamu berkendara lebih dari 160 km di gurun itu. Kamu selalu penasaran untuk melihat seperti apa bagian dunia ini. Di sana, kamu cuma bisa melihat gumuk berwarna kuning mustar. Tapi, langit malamnya cukup indah. Kamu bisa melihat Bima Sakti dengan matamu langsung. Kamu membuat tenda dan tidur beratap bintang. Besoknya, suasana tegang. Gak ada sinyal. Ya ampun. Tapi untungnya, kamu udah nambahin koordinat lingkaran itu ke Google Map. Dan ternyata, mode offline bisa digunakan di sana. Kamu mengikuti koordinat itu, tapi malah nyasar. Kamu mulai gugup dan mikir semua ini sia-sia. Tapi kamu dan timmu masuk mobil dan berkendara beberapa kilometer lagi dari koordinat di ponselmu. Setelah melewati jalan bergelombang, kamu nggak percaya apa yang kamu lihat. Itu dia, kawah besar yang digali di pasir, dikelilingi 12 lubang kecil. Dari atas, lubang itu mirip jam, tentu aja tanpa jarumnya. Di bawah, saking nggak kelihatannya, lubang itu hampir aja terlewat. Saat memeriksa wilayah itu, kamu sadar kalau ada kesamaan pada semua lubang itu. Kawat logam. Kawat tipis yang bisa kamu tarik dari permukaan. Kawat itu dikubur, jadi kamu mulai menggalinya. Sebuah benda mulai kelihatan di dalam.
Oh, kayaknya dinamit tua. Tentu aja kamu kaget. Sebaiknya berhenti menggali sebelum ada kecelakaan. Di akhir survei, kamu merasa puas, tapi masih penasaran. Kenapa ada dinamit di sini? Siapa yang menaruhnya? Hal berikutnya memberi titik terang buat petualangan kamu. Saat kembali ke mobil, kamu melihat benda bercahaya di pasir. Kamu deketin dengan penasaran. Bentuknya bulat dan berkarat dan mirip kaleng sarden. Kenapa ada di sini? Apa ini ngasih petunjuk untuk misteri lingkaran itu? Kali aja berguna. Kamu ngambil kaleng itu dan menyimpannya di mobil. Di kota, petunjuk-petunjuk itu mulai mengungkap cerita di balik lingkaran Sahara. Kamu membawa foto dan kaleng sarden itu, lalu menunjukkannya kepada para ahli. Mereka menganalisis semuanya dan memberimu kesimpulan menarik. Ternyata tebakan pertamalah yang paling mendekati kebenarannya. Jadi, ada apa dengan tebakan pertama? Kenapa kita harus menggali lebih dalam? Karena cuma setengahnya yang benar. Lingkaran Sahara bukanlah jejak sejarah survei seismik. Teknologi ini belum ada saat lingkaran itu dibuat, tapi mereka yakin lingkaran itu ada hubungannya dengan pencarian minyak. Lubang berisi dinamit itu adalah cara lama untuk mencari minyak. Lingkaran itu peninggalan penyurvei yang nyari sumber daya alam di dalam tanah. Lalu, kaleng sardennya? Kaleng itu dibuang oleh pekerja yang tugasnya bikin ledakan. Mereka juga harus makan, kan? Dari model kalengnya, survei itu terjadi kira-kira tahun 1950-an dan 1960-an. Jadi, lingkaran ini nggak kuno-kuno amat, malah lebih modern. Ya sudahlah, semoga kamu senang mengikuti perjalananku mengungkap misteri ini. Sampai jumpa di petualangan memecahkan misteri berikutnya.